Dalam keputusasaan, tolong kembalikan bala bantuan ke dan sangat menyadari pentingnya menempatkan gerbang Void di gerbang tanah leluhurnya. Menempatkan gerbang sama saja dengan memberitahu mereka semua iblis bahwa kami telah melihat tempat persembunyian Anda, dan kami dapat memanggilnya kapan saja. Sikap Void sangat arogan, mereka ingin mencaplok semuanya di sini. Tidak peduli siapa iblis di sini, mereka hanyalah makanan di mulut mereka. Selama Void melindungi gerbang ini dengan baik, mereka dapat menyerang kapan saja, memilih waktu yang paling menguntungkan bagi mereka, dan memastikan hasil pertempuran yang maksimal. Bagi keluarga Ke, tidak membersihkan gerbang kehampaan berarti mereka harus siap melawan kehampaan kapan saja. Saraf tegang saat ini adalah tekanan berat bagi semua orang. Tidak ada yang selalu bisa waspada, dan tidak ada yang benar-benar selalu siap melawan kehampaan. Yang terpenting, ini adalah pintu masuk ke tanah leluhur keluarga Ke. Begitu ada kerugian dalam perang, itu berarti tanah leluhur mereka telah jatuh, dan bahkan jika mereka mundur nanti, itu juga akan menyebabkan kerusakan besar pada tanah leluhur, dan hasil sumber daya akan berkurang, yang berarti pertempuran efektivitas setan ini akan sangat berkurang. Dengan kata lain, bahkan jika situasi pertempuran tidak menguntungkan, Void masih dapat mengirim orang untuk menyerang saat para iblis mengendurkan pertahanan mereka. Itu hanya perlu melalui baptisan perang beberapa kali untuk menghancurkan tanah leluhur iblis. Itu adalah pukulan besar bagi moral, dan yang lebih penting, tanpa tanah leluhur, tempat tinggal yang aman, kekuatan keluarga iblis besar akan sangat terpengaruh. Ini semua adalah prasyarat utama. Yang paling mengkhawatirkan Kedan adalah kekuatan keluarga Ke. Sebagai garis keturunan keluarga Ke, Kedan jelas tahu seberapa besar jarak antara mereka dan keluarga Ke. Dia juga tahu bahwa jika Void ingin menguji kemampuan iblis untuk melawan rencana strategis ini, maka keluarga Ke adalah pilihan terbaik. Ini juga alasan mengapa Kedan sangat cemas dan ingin menghapus gerbang Void sepenuhnya. Sayangnya, semua upaya itu sia-sia. Melihat bawahannya mencoba segala macam cara tanpa hasil, Kedan keluar sendiri. Saat tanah bergetar hebat, bahkan Feng Tianxing, yang berada jauh di yurisdiksinya, merasakannya. Kesadarannya menggali lebih dalam, mencari sumber gerakan, hingga kesadarannya merasakan energi magis yang telah dihamburkan Kedan, lalu dia terkekeh. Bagaimana bisa sederhana itu? Feng Tianxing tahu mengapa Kedan sangat cemas, tetapi dia juga tahu bahwa sejak Void merilis metode ini setelah menunggu begitu lama, kemungkinan besar metode ini telah diperbaiki oleh Void. Setidaknya iblis tidak akan dikalahkan dengan mudah. Tapi satu hal yang pasti, ini semacam kekuatan besar. Yang kuat dalam kehampaan meminjam kekuatan jalan untuk menempatkan pintu keluar teleportasi mereka dalam lingkup pengaruh keluarga iblis. Jika mereka ingin mengalahkan gerbang ini, mereka harus mengandalkan kekuatan jalan yang sama, atau menduduki jalan pengekangan. Tapi ini terlalu sulit untuk setan. Setan pada dasarnya ditakdirkan untuk tidak menjadi ras yang pandai mengendalikan Dao. Mereka lebih cocok untuk memadatkan diri ke titik di mana Dao tidak menyerang. Meskipun tidak ada perbedaan dalam hasil pertempuran, satu pihak mengendalikan Dao, dan pihak lain dapat membuat Dao tak terkalahkan, dan tidak ada pihak yang akan menggunakan kekuatan Dao untuk melakukan nirwana. Namun masalahnya, masih ada beberapa iblis yang bisa mencapai titik di mana Dao tidak diserbu, dan lebih banyak lagi adalah iblis biasa, yang tidak memiliki modal untuk melawan kekuatan Dao, apalagi kekuatan Dao. Kerugian mereka hanya masalah waktu, dan Void memiliki kekuatan Grid Dao, jadi terlalu banyak trik yang bisa dilakukan. Setelah hening sejenak, Feng Tianxing memutuskan untuk membantu. Bukan untuk keluarga, tapi untuk diriku sendiri. Setelah keluarga iblis besar ditelan, kekuatan yang diwakili oleh Feng Tianxing akan menjadi target serangan Void berikutnya. Feng Tianxing tidak ingin menghadapi Void secepat ini. Dan biarkan keluarga besar melawan kehampaan dan menghabiskan kekuatan kehampaan, yang lebih berharga baginya. Setelah berpikir sejenak, Feng Tianxing memutuskan untuk bergerak nanti. Saat ini, keluarga Ke sedang dalam kekacauan. Setelah Kedan gagal bergerak, terdengar raungan dari Void Gate. Kedan sangat terkejut sehingga dia dengan cepat bertahan dengan sekelompok setan. Tapi mereka menunggu selama 1 jam penuh. Tapi mereka tidak melihat pintu terbuka, apalagi muncul kekosongan. Semua iblis gugup. Mereka tidak takut dengan serangan Void saat bertarung di luar, tetapi bertarung di tanah leluhur mereka sendiri. Mereka agak tertekan secara psikologis. Lagi pula, sejauh menyangkut tingkat konfrontasi mereka saat ini, hanya sedikit setelah pertempuran dapat memengaruhi tanah leluhur keluarga Ke. Kemarilah, pergi dan singkirkan anak-anak muda di klan. Di bawah tekanan berat, Ke dan akhirnya mulai mengambil keputusan. Dan pilihannya sangat sederhana, tujuannya sangat jelas, menjauhlah. Setidaknya biarkan iblis remaja di klan pergi dulu, lalu anggota dari setiap keluarga, dan akhirnya mereka, para iblis. Serahkan tanah leluhur. Ini adalah satu-satunya cara yang dapat dipikirkan Kedan. Di bawah provokasi Void, dia berada di bawah tekanan yang terlalu besar. Jika dia tidak memperhatikan, tanah leluhur di belakangnya akan hancur, dan seluruh keluarga Ke akan musnah. Sampai Kongkong meraung lagi,
Tekanan di hati Kedan tak bisa lagi dilukiskan dengan kata-kata. Dia tahu ini adalah waktu untuk hidup dan mati. Begitu kekosongan melanda, itu pasti pertempuran yang menentukan, pertempuran sampai mati. Selagi masih ada waktu, mengevakuasi suku adalah pilihan terbaik. Kamu, hubungi Feng Tianxing lagi dan tanyakan apakah dia punya solusi. Sampai beban kekosongan datang, Kedan akhirnya melepaskan semua kekhawatirannya tentang Feng Tianxing. Tidak peduli seberapa besar tujuannya, jadi apa? Jika keluarga kehilang, maka semuanya hilang. Untuk pertama kalinya, Kedan menurunkan harga dirinya di depan suku, dan mengundang Feng Tianxing, yang ingin mengusirnya dengan tangannya sendiri, kembali. Setiap jam, akan ada raungan dari kehampaan, dan suaranya akan semakin keras, seolah-olah jarak antara mereka dan keluarga semakin dekat. Baru pada malam hari tidak ada gerakan dalam kehampaan, tetapi semakin tidak ada gerakan, semakin mengganggu. Kedan tidak berencana untuk beristirahat lagi, jadi dia duduk di depan gerbang Void, menjaga klannya dengan waspada. Tidak bisa berlatih, tidak bisa diganggu. Kesalahan sesaat apapun akan menghancurkan seluruh keluarga. Bagi Kedan, buang-buang waktu di sini, tapi dia hanya bisa menyia-nyiakannya di sini. Dia tidak bisa merasa nyaman jika ada orang lain yang ditempatkan. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, akhirnya Kedan menunggu jawaban Feng Tianxing. Datanglah besok, jelas. Feng Tianxing menyatakan niat baik dan tidak memiliki ketidakpuasan dengan acara sebelumnya. Namun hal ini juga yang membuat Kedan siap mental. Jika ada beberapa hal yang mudah diucapkan, bukan berarti dia tidak bisa melakukannya. Kemarilah, pergi ke gudang untuk menghitung sekitar 20% sumber daya, dan kirim seseorang ke yurisdiksi Feng Tianxing.